Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari kelas Paralel 1 Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Video ini dibuat untuk menunjang tugas UTS saya, yaitu mata kuliah karakter keislaman. Ya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam najis. Yang pertama adalah najis besar, yaitu najis anjing, babi, atau yang lahir dari salah satunya. Yang kedua, najis ringan, yaitu air kencing bayi yang tidak makan selain susu dari ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga adalah najis sedang, yaitu semua najis selain 2 yang disebutkan tadi. Untuk mensucikan najis besar, yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Dan untuk mensucikan najis ringan, yaitu dengan cara memercikan air secara menyeluruh dan menghilangkan ain yang najis. Sedangkan najis sedang terbagi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah ainiyah, najis yang masih nampak warna, bau, atau rasanya. Maka cara menyucikan najis ini dengan menghilangkannya sifat najis yang masih ada. Yang kedua, hukmiyah, yaitu najis yang tidak nampak warna, bau, dan rasanya. Maka cara menyucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Dan sebelum membahas ke macam-macam air dalam toharoh, saya akan menjelaskan apa itu toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ahli fikih berarti membersihkan diri dari hadas atau najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci atau berwudu, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, air embun. Hadas kecil dan hadas besar, serta cara membersihkannya. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak berada dalam keadaan suci dikarenakan adanya sesuatu yang datang dan ditetapkan sebagai hal yang dapat membatalkan keadaan suci. Hadas kecil, seperti buang air kecil dan besar, kentut, keluarnya mazi dan wadi dalam keadaan sehat. Apa itu mazi dan wadi? Mazi adalah cairan bening yang lengket yang keluar ketika muncul syahwat. Sementara wadi adalah cairan putih dan kental yang keluar saat buang air kecil atau setelah melakukan kegiatan yang melelahkan. Ketika seseorang sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti sholat dan menyentuh Al-Quran sebelum menyucikan diri dengan berwudu. Untuk menyucikan diri saat setelah buang air kecil atau besar, mengeluarkan mazi dan wadi bisa dilakukan dengan membersihkannya kemaluan atau lubang tempat keluarnya ketiga perkara tersebut lalu berwudu. Hadas besar. Orang yang melakukan hadas besar tersebut adalah junub. Beberapa perkara yang termasuk ke dalam hadas besar antara lain mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur, atau umumnya disebut mimpi basah, dan haid. Untuk segera menyucikannya dengan mandi junub atau mandi besar setelah haid. Syarat syah wudu. Syarat wajib wudu juga harus diketahui umat muslim. Di antaranya muslim akil atau berakal balik, tidak haid atau nifas bagi perempuan. Air yang diambil untuk wudu adalah air bersih dan suci. Memasuki waktu ibadah yang mensyaratkan wudu khusus perempuan yang memperoleh istihadah, dan beberapa hal yang dapat membatalkan wudu, diantaranya keluar segala sesuatu dari 2 jalan kemaluan, seperti buang air kecil maupun besar, atau keluar angin. Jika keluar air mani, maka harus mandi wajib. Hilang akal disebabkan gila, tidur atau tertidur, mabuk, pingsan. Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak memakai tutup. Tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tabinna waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadi sholihin.
Ketika kita sudah tahu syarat-syarat berwudu dan tata cara berwudu, kali ini saya akan membahas syarat-syarat sholat dan hal-hal yang dipenuhi sebelum menunaikan sholat, yaitu beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Di dalam sholat juga memiliki sunnah-sunnah sholat yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama, sunnah-sunnah yang berupa ucapan diantaranya adalah membaca doa iftitah, yaitu bacaan doa yang dibaca sebelum surat Al-Fatihah, membaca ta'awudz, yaitu mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang dirajam, membaca basmalah, yaitu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ucapan tasbih yang kedua atau ketiga ketika ruku dan sujud. Ucapan Robbi Firli yang kedua atau ketiga ketika duduk di antara 2 sujud. Ucapan setelah mengucapkan wahai Rob kami milikmu lah segala pujian ketika bangun dari ruku. Bacaan surah selain surat Al-Fatihah. Sunnah yang kedua adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan diantaranya adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. Bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada saat berdiri dalam sholat, baik sebelum ataupun sesudah ruku. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Duduk iftirasyi, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Setelah membahas syarat-syarat sholat dan sunnah-sunnah sholat, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan, menambah rukun berupa perbuatan, terkena najis yang tidak dimaafkan, aurat terbuka, membelakangi kiblat, berkata-kata dengan sengaja, mengubah niat sholat, mendahului imamnya dan rukun, makan atau minum saat sholat, tertawa terbahak-bahak, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih, dan terakhir adalah murtad. Kita awali dengan niat, lalu takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma anna minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfini warzuqni wahdini wa'afini wa'ufani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Setelah selesai sholat, lanjut kita dengan bacaan-bacaan setelah sholat seperti membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilahi, dibaca sebanyak 3 kali. Dan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan membaca doa untuk kedua orang tua, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Dan yang terakhir adalah doa sebelum belajar, ya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan kali ini saya akan membahas syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar, yaitu mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam, telah melalui masa balik atau mencapai umur dewasa, mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan adapun rukun puasa Ramadan. 1. Niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Dan beberapa hadis menjelaskan bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah tarawih. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh, maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Hal yang disunahkan ketika berpuasa adalah sahur, segera berbuka saat waktu buka puasa, membaca doa buka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, memberi makan pada orang yang berbuka, memperbanyak ibadah, dan masih banyak lagi. Hal yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan adalah makan dan minum dengan sengaja, haid atau nifas, muntah, merokok, gila atau hilang akal, berhubungan seksual, keluar air mani, emosi, murtad. Gila atau hilang akal, berhubungan seksual, keluar air mani, emosi, murtad. Dan pembahasan yang terakhir, saya akan jelaskan pengertian zakat, infak, dan sodako. Zakat merupakan pembersih diri dari harta yang kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nishab, karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah di saat lapang ataupun sempit. Sodakoh atau sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa diri seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun selain ridho Allah. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.